kedua dari tim GSM. Nama saya Ani Justina, saya mengajar di SMK Negeri 1 Panji, Situbondo. Sebelah saya, Pak Din. Nama saya Dimas Kurniawan Nursalam. Saya juga sama dengan Bu Ani, mengajar PJOK kebetulan di SMK Negeri 1 Panji, Situbondo. Nah, selain itu juga kami sebagai mentor GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Apa sih Bu Ani GSM itu? Pak Din, apa sih GSM? Pasti tertarik kan? GSM itu merupakan suatu gerakan di mana apa yang kita lakukan, ya kita berbuat, membuat suasana belajar, suasana yang menyenangkan, sehingga siswa menjadi betah untuk belajar. Kita belajar untuk memahami kondisi siswa berdasarkan dua kodratnya. Apa itu? Kodrat alam dan kodrat zaman. Betul Pak Dimas? Betul sekali. Ya. Jadi intinya kita gerakan sekolah menyenangkan itu atau GSM ini adalah gerakan akar rumput. Jadi untuk mengembalikan pendidikan di Indonesia ini kembali lagi melihat dari filosofi Bapak founding father pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Bukan kita ya Bu Ani ya? Iya betul Pak Dimas. Jadi bagaimana caranya kita di sini mensosialisasikan agar sekolah ini menjadi tempat yang nyaman dan sebagai rumah kedua bagi anak. Jadi sekolah ramah anak ya Pak Dimas. Betul sekali. Nah, itu berkaitan dengan workshop yang diadakan di SMK 1 Cermi Situbondo. Kami berkesempatan untuk memberikan materi yang sebenarnya bukan memberikan materi Pak Dimas, hanya memberikan sering praktik baik yang sudah pernah kita lakukan. Ya, karena di sini sesuai dengan tema workshop yaitu link dan match untuk dunia usaha, dunia industri, di mana peserta didik dipersiapkan. Ya, peserta didik dipersiapkan Pak Dimas agar dia apa? Siap kerja. Tetapi dia harus bahagia jiwa dan raganya. Betul Pak Dimas? Betul sekali Bu Ani. Jadi bagaimana caranya soft skill anak-anak sudah tertempa di sekolah ini. Jadi disitulah kita berbagi praktik baik. Mungkin setelah ini dengan adanya sosialisasi dari GSM ini Bu Ani, rekan-rekan guru dan anak-anak sekalian di sini ya bisa berubah mindsetnya ya. Betul. Jadi kalau selama ini mereka malas untuk belajar, datang ke sekolah, dengan adanya kita belajar bersama, sharing praktik baik tentang gerakan sekolah menyenangkan, mereka tidak malas lagi malah kangen untuk datang ke sekolah. Betul sekali Bu Ani. Nah, kalau sudah senang datang ke sekolah, lalu ada perubahan sikap baik dari guru maupun siswa, apa yang terjadi Pak Dim? Mereka pasti dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia. Jadi sekolah tidak usah mencari murid, tapi murid yang mencari sekolah ini ya. Betul Pak Dimas. Nah, harapan kami kedua, suatu saat SMK 1 Cermin yang ada di Bondowoso ini sama seperti kami di SMK 1 Panji Situbondo. Betul sekali. Jadi sekolah kami, siswa yang akan mencari sekolah, dan bersedia untuk bersusah payah Pak Dimas ya, bersekolah di SMK 1 Panji Situbondo. Semoga ini juga terjadi di SMK 1 Cermin dengan perubahan satu soft skill-nya harus baik. Itu kita kan di GSM juga belajar ya Bu Ani ya, agar soft skill anak-anak tertempa itu kita istilahnya pembelajarannya bagaimana? Bu Ani sampaikan. Pembelajarannya itu harus menyenangkan Pak Dimas. Pembelajaran menyenangkan itu seperti apa? Jadi kita harus mengetahui dengan benar. Kalau saya Pak Dimas, sebelum saya mengajar, saya melakukan namanya analisis diagnostik. Jadi saya mengetahui asesmen. Jadi asesmen itu dilakukan agar saya mengetahui dengan benar potensi anak yang ada di kelas tersebut itu apa. Jadi seperti apa sih metode yang harus saya gunakan agar mereka mau bersedia belajar? Ya, mau Pak Dimas. Satu diingat mau. Kadang-kadang, malas banget kalau mau belajar gitu ya. Ya, tapi kalau kita anak sudah mau saja, itu sudah luar biasa. Mungkin Bu Ani bisa menyampaikan untuk sistem pembelajaran yang bagaimana sih yang kira-kira untuk menyenangkan anak-anak. Kan selama ini kalau dengan metode ceramah, kayak metode apa itu, metode langsung kan membuat anak-anak bosan belajar ya. Betul Pak Dimas. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, siapkan mereka untuk belajar Pak. Kalau saya biasanya saya lakukan ice breaking dulu. Saya tanyakan nanti sudah bagian nak,
Yuk, coba berdiri. Sudah Bu, siap Bu. Oke, kalau sudah siap belajar berarti mereka sudah siap untuk menerima ilmu. Tetapi jangan membosankan Pak Dimas. Betul. Buat suatu kegiatan yang kira-kira mereka harus mencari sendiri. Berarti sekarang ya, project. Betul. Jadi guru itu bertindak sebagai fasilitator, tetapi kita harus tetap mengarahkan. Ya, Mendampingi ya. Betul. Jadi anak-anak tidak boleh dilepas gitu ya. Betul Pak Dimas. Kalau Pak Dimas, kalau PJOK bagaimana Pak Dimas? Kalau saya sih pengalaman ya, saya memberikan project itu kepada anak sesuai dengan materi yang pada saat itu saya mampu. Istilahnya, misal untuk atletik, saya memberikan kelolosan kepada anak-anak untuk melihat atau melihat di YouTube maksudnya ya, video ya, atau membaca literasi manapun wis terserah. Berarti mereka masih tetap boleh pakai gadget Boleh ya. Jadi sekarang anak-anak jangan dibatasi dong. Era zamannya kan berubah. Ya. Jadi kita mengikuti kodrat zaman. Betul. Nah, kembali lagi yang itu tadi ya. Oke, siap. Jadi saya memberikan keleluasan kepada anak-anak tentang materi atletik. Nah, materi atletik kan banyak nih. Ya. Saya kasih keleluasan kepada anak mau yang cabang atletik yang mana. Ya. Lari kayak lompat atau mana. Ya. Silakan. Kemudian saya tanyakan apa yang kamu dapat dari situ. Apa sih atletik? Gitu. Jadi istilahnya dengan begitu kan anak-anak terpantik sendiri. Jadi mencari jawaban sendiri. Jadi kita sebagai guru kan nggak boleh sekarang zamannya Harus sama. Harus beda. Enggak lagi ya. Karena sudah bentuknya proyek. Betul. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan. Yang mungkin nanti mbak-mbak Mas yang ada di sini punya proyek khusus dari gurunya. Dan itu merupakan tantangan menurut saya. Agar apa? Mereka jika di dunia kerja diberi tugas sudah siap. Sekarang saya tanyakan ini kan di sini ada kru Podcast atau produksi film ya. Kira-kira kalau ada mantenan, kalian ini berani nggak menjadi implementasi? Siap nggak Susi? Yang disewa. Disewa. Dari istilahnya apa? Mendokumentasikan, editingnya. Dan mereka kan harus punya skenario. Iya. Siap? Siap. Nah, itu dia. Nah, berarti teaching factory di sini sudah bisa dilakukan ini Pak. Wah, jadi kemana-mana. Menyenangkan. Kalau gurunya menyenangkan, menurut kalian suka nggak belajar? Suka. Kalau Tuhan menyapa kalian dengan ramah, kalian merasa nyaman nggak? Ya, itu tadi. Kalau Bapak menyapa dengan kalian, oi, apa kalian menyenangkan? Tidak. Kalian bilang cantik sini, kamu merasa terbaik. Nah itu yang kami lakukan. Jadi jangan sampai anak itu takut pada kami, karena kami itu adalah tempat buat mereka, fasilitator, mendampingi. Nah semoga dengan adanya kami berdua, Bapak Ibu guru yang sudah lumayan hebat di sini, sudah banyak guru penggeraknya Pak Di. Insya Allah itu akan menularkan virus kebaikan. Amin. Sehingga mereka mau untuk bergerak. Sekolah SMK 1 Cermi itu jadi sekolah nomor 1 di Banyumas. Amin. Amin ya Allah. Ini saya doakan. Semoga kami sukses ya. Sukses terus berkarya Mas. Jangan berhenti ya. Selama nafas kita masih diberi oleh Allah, ya harus tetap berkarya dan belajar. Nah, karena kalian ini menurut saya anak yang terpilih berarti dia anak hebat. Apa yang harus dilakukan? Membantu teman yang tidak bisa. Oke kan? Nanti yang bisa, tidak bisa akan membantu semuanya. Kalau tidak bisa kita bantu, maka mereka juga akan bisa. Butuh semangat tapi kalian harus ikhlas Pak Dimas. Itu dia. Dari hati katanya akan sampai pada hati. Makanya kalian kok jadi curhat ya? Gak apa ya? Gak apa, nah memang harus begitu. Kita pikirkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Kalau ibadah bukan pahala apa, rewardnya bukan dari manusia tapi langsung dari Allah. Insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Itu Mas. Terus sekali. Ya. Jadi sebenarnya itulah visi kami di gerakan ini, gerakan sekolah menyenangkan. Bagaimana mengembalikan esensi sekolah. Jadi di sekolah merupakan tempat kalian belajar, bermain, menimba ilmu. Nah, itu dia ya. Jadi upgrade terus kreativitas kalian di sekolah seperti itu.
Menurut saya juga mereka juga tidak boleh takut untuk menyampaikan ide. Betul, itu benar. Saya lupa. Kalian, Bapak saya punya ide seperti ini, sampaikan. Karena menurut guru itu kadang-kadang tidak, saya sebagai guru kadang lebih canggih dari kalian. Karena kalian terus belajar, terus berproses. Sedangkan saya yang emak rempong ini sibuk dengan urusan rumah ya. Betul. Nah, tetapi kalian jauh lebih mudah. Bapak saya punya ide seperti ini. Bagaimana kalau kita lakukan? Di SMK Panji, anak-anak seperti kalian sudah mulai berani menerima job untuk membuat syuting video dan itu menghasilkan uang. Untuk siapa? Sebagian untuk sekolah, sebagian untuk kalian. Uangnya tidak seberapa, tetapi yang paling penting adalah pengalaman Pak. Experience-nya. Ya, jadi dia pasti dilihat orang. Kalau dilihat orang pasti akan dilirik. Kalau sudah lulus langsung ditarik. Persiapan kelas 3 untuk PKL. Ya. Karena apa nih? Dunia kerja saat ini yang dibutuhkan adalah soft skill mereka. Ya. Jadi untuk itulah, jadi kalian harus membuat soft skill ya. Apa itu soft skill nih? Ada Pak. Etika. Nah, itulah kejujuran, kemungkinan itu ya. Jadi yang dibutuhkan keteguhan hati, rasa tanggung jawab. Dengan adanya sifat-sifat itu tentunya kalian tidak akan semena-mena, tidak akan apa ya? Hormat pada orang itu. Pastinya seperti itu. Ya. Kalau di dunia kerja kadang kecerdasan itu bukan yang nomor satu, tapi ada. Betul sekali. Etika itu yang disebut dengan soft skill. Ya. Kalian bisa memahami, kita kok jadi ngobrolnya lama banget ini. Iya, nggak apa-apa. Tapi gini sebentar. Ini tadi dari sisi siswa ya. Oh, dari gurunya gitu. Kalau dari sisi gurunya sebenarnya kita harus punya kebesaran hati Pak Dimas untuk memahami bahwa setiap siswa itu adalah unik. Ya, jadi tidak sama, setiap anak itu tidak akan sama karena dia punya latar belakang yang berbeda. Mungkin dari keluarganya dia punya masalah, atau menurut saya ya pada saat siswa itu datang ke sekolah meskipun dia terlambat itu harus kita hormati. Karena dia sudah berusaha untuk datang ke sini. Maka sebagai guru kita harus berani membuka pikiran, membuka hati, membuka perasaan bahwa yang ada di depan kita itu adalah realita. Ya, anggap itu seperti anak kita sendiri. Yang kita sayangi, kita hormati, kita jaga. Jaga perasaannya Pak Dimas. Kadang kita lupa kalau kita ngomong sebenarnya mungkin tanpa sengaja menyakiti ya. Tapi bagi kita nggak apa-apa kan aku guru. Nah, itu dia. Nah, itu yang kadang-kadang itu terlupa. Ya, kadang-kadang terlupa bahwa anak ada di sekolah ini berarti orang tua memberikan amanah untuk dijaga. Betul. Untuk dijaga, untuk dididik dan mereka percaya bahwa sekolah itu apa. Itu yang paling penting. Iya. Butuh kebesaran hati, kelegaan hati dan membuka pikiran bahwa ini harus saya jaga. Ya, berarti kan kalau kita merujuk kembali ke filosofi KHD ya, Belajar Dewa Tara, ya harus siap setiap guru mau untuk berubah. Untuk apa? Menuntut anak untuk apa? Belajar, ya kan? Untuk kalau mereka harus sama dengan kita tidak mungkin, karena mereka sudah punya kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, kodrat zaman mereka sekarang harus pakai HP. HP bagi mereka ini adalah nyawa kedua. Betul. Kalau ketinggalan kayak, aduh, jiwanya hilang. Gimana kalau HP-nya ketinggalan? Hilang jiwanya. Gimana kalau pacarku menghubungi? Gimana aku kehilangan info karena semua guru semua memberikan info lewat WA, chat WA, Google Classroom ya. Kalau masih ada mempergunakan Google Classroom, kadang-kadang kan ada guru yang harus diktat Pak Dimas, maka tugasnya disampaikan melalui Google Classroom. Itu saja Pak Dimas, ada lagi kayak gitu. Jadi kita sebagai guru yang punya kemampuan, jangan pelit lah berbagi. Jadi seorang guru kan harus berbagi toh. Iya betul. Berbagi. Tapi ingat Pak Dimas bahwa kunci sukses dari sebuah sekolah itu adalah kerja sama tim, di mana leadernya adalah kepala sekolah. Maka kita harus mensupport ya Bapak pimpinan itu agar sekolah apa? Sekolah ini maju. Muridnya akan datang ke sini kalau sekolah kalian lulusan terbaik ya. Semua harus terbuka pikiran. Satu menurut saya kita harus disiplin mulai dari mana? Dari pakaian yang kita kenakan dulu.
dari gurunya harus disiplin. Kalau gurunya disiplin menggunakan Pasti atribut, dicontoh. maka pada saat dia mengingatkan muridnya maka dia tahu, oh iya kenapa saya harus mengingat guru saya, belum itu ya, belum lengkap juga atributnya. Jadi mulai dari disiplin diri dulu, lalu ramah terhadap anak Mas. Kalau anak salah itu pasti, tapi bagaimana cara kita menyelesaikan dengan cara yang tidak marah-marah lagi. Karena kita bukan guru penghukum, tapi kita bertindak sebagai teman. Ya. Nah, ada lagi Pak Dimas yang saya terangkan. Intinya seorang guru harus mau untuk berkolaborasi, betul? Betul. Jadi tidak bisa kan mereka berjalan sendiri kan? Kolaborasi dengan anak-anak, kolaborasi dengan sesama guru, kolaborasi dengan pimpinan. Nah, mungkin pimpinan menyuruh terus toh untuk memajukan sekolahnya toh. Tapi mereka harus terbuka, harus mencari, karena begini Pak Dim. Nah, ini berkaitan dengan curhat ya. Menurut saya kita kalau dapur kita oke, maka semuanya akan lancar. Betul. Itu dia. Kita tidak bisa lepas dari administrasi itu. Nah, ya, makanya biar bisa semuanya berjalan lancar, maka semua tim harus bergerak. Semuanya harus bergerak, berkolaborasi. Ya. Jadi jangan terserah dia, terserah jangan. Tidak bisa kan ekonominya. Jadi kita harus berkolaborasi. Dan itu sesuai dengan motto GSM. Ya. Ayo kita lakukan. Berubah, berbagi, kolaborasi.